Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di Sinergio Conference 2020 sesi ketiga yaitu pendidikan dan ketahanan energi. Dan karena kita pertama thank you udah register dan so sorry karena kita agak ngaret karena menunggu para peserta yang lain untuk datang. Dan karena sekarang kita masih menunggu peserta yang lain, kita akan jadikan satu aja rooms-nya, jadi tidak ada breakout rooms. Jadi yang pertama kita akan memulai dengan membahas soal ketahanan energi dengan Mas Aji Setiawan selaku manajer di PT Cagar Bentara Sakti. 20 menit presentasi, Q&A, dan lalu kita akan berpindah membahas tentang pendidikan bersama Mas Yosea, Deputy Director SDG Academy Indonesia. Dan kalau boleh, sekarang kita akan memulai sesi energi terlebih dahulu. Gio, tolong, ini ada Gio, moderator untuk energi, bisa dimulai. Oke, selamat siang teman-teman semua. Kaki yang udah datang di sesi tentang aspek energi ini. Jadi hari ini kita bakal kedatangan pembicara yang gak kalah keren nih. Ada Pak Aji dari PT CBS Engineering atau Cagar Bencana Sakti, sebuah perusahaan konsultan yang bergerak di bidang energi terbarukan yang ada di Indonesia gitu. Aku sebelumnya pengen ngebacain bio dari Mas Haji dulu. Jadi Mas Haji ini bekerja di PT Cagar Bentara Sakti Engineering yang seperti aku udah bilang tadi. Jadi perusahaan ini tuh bergerak di bidang energi gitu ya, untuk sebuah perusahaan konsultan di mana banyak proyeknya bekerja di bidang energi terbarukan khususnya yang ada di Indonesia. Dari Mas Haji sendiri ini merupakan alumni dari Teknik Fisika ITB, lulus di tahun 2015 dan langsung ke PT Cagar Bentara Sakti tempat beliau bekerja. Beliau ini juga banyak mengurusi tentang proyek-proyeknya, yaitu ada mengurangi UPOP atau pengolahan sampah plastik yang ada di Jawa Barat. Kemudian ada ini bagaimana beliau juga menganalisis greenhouse gases yang dihasilkan oleh provinsi yang ada di Riau, di NTT, Jambi, Sulawesi Barat, lalu juga menganalisis teknologi ekonomi juga untuk perihal tentang waste to energy. Lalu juga ada bagaimana beliau juga mengintegrasikan bioetanol dan biodiesel, produksinya melalui feedstock yang murah. Lalu bagaimana beliau juga mengkaji tentang roadmap untuk gasifikasi batubara bersama dengan Kementerian ESDM. Beliau juga pernah untuk melakukan studi yang mengintegrasikan tentang energi terbarukan, khususnya untuk bagaimana menciptakan suatu post mining land atau lahan bekas tambang yang sustainable. Beliau juga pernah untuk menganalisis secara teknologi ekonomi untuk produksi metanol dari gasifikasi batubara. Lalu ada juga analisis teknologi ekonomi, studi mengenai tentang DME dari gasifikasi batubara, yang DME ini sebenarnya sangat powerful dan bisa mensubstitusi LPG ya yang ada sekarang gitu. Jadi melalui DME lalu melakukan studi uji kelayakan atau feasibility study tentang bagaimana pengaruh solar PV yang ada di Aceh dan di Riau. Lalu juga banyak juga bergerak di bidang solar PV juga ya yang ada di Aceh. Jadi Mas Haji sendiri ini juga udah lumayan banyak berkecimpung di dunia energi terbarukan ya, banyak lini-lini yang dimasuki oleh beliau juga. Tadi sempat ada gasifikasi, bagaimana biofuel dari biometanol juga, lalu ada tentang solar PV juga. Jadi untuk masalah energi terbarukan dia udah lumayan pakar lah di bidangnya. Oke, mungkin di sini aku
Coba nyapa Mas Aji dulu. Mas Aji, halo. Halo Mas. Ya, halo Mas Gio, terima kasih perkenalannya. Suara saya bisa terdengar jelas? Terdengar Mas. Gimana Mas kabarnya Mas? Baik, baik, syukur baik. Sehat ya Mas di masa pandemi kayak gini Mas? Ya, syukur sehat. Semoga semua peserta juga sehat hari ini. Oke, semoga sehat semua ya teman-teman. Oke, jadi karena Mas Aji juga sudah siap, bisa langsung dimulai kali ya Mas presentasinya? Oke. Saya coba share screen dulu. Oke, sudah terlihat layarnya? Sudah Mas, sudah terlihat. Terima kasih. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih Mas Gio, terima kasih juga untuk Jakarta Consulting Group dan juga Sinergio TV atas kesempatan yang diberikan hari ini. Hari ini mungkin dari saya di topik energi atau mungkin ketahanan energi lebih spesifiknya, saya akan memberikan pemaparan singkat saja dan isinya juga mungkin tidak terlalu teknis atau tidak terlalu teoritis atau bukan merupakan lecture. Jadi harapannya hari ini saya pengen sharing ke teman-teman semua yang sama-sama generasi muda, anak-anak muda, gimana sih meningkatkan kesadaran kita terkait energi, kondisi energi di Indonesia dan juga ketahanan energi di Indonesia. Nah, ini presentasi ini saya beri judul ketahanan energi. Kemudian di sini tema yang ingin saya angkat adalah signifikansi pengembangan energi terbarukan di Indonesia untuk menjawab tantangan energi supply, economic recovery di masa pandemi yang sekarang dan juga climate change issues. Nah, di sini pada hari ini saya jadi narasumber, kemudian dari materi yang akan saya presentasikan ini ada empat bagian ya. Saya coba susun. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan ketahanan energi. Jadi ini pengantar saja. Kemudian apa saja strategi yang telah dirumuskan oleh pemerintah kita. Kemudian bagaimana peranan energi terbarukan dalam menjawab tantangan ketahanan energi. Kemudian bagaimana dengan kontribusi generasi muda. Nah, untuk bagian keempat ini nanti saya akan ceritakan pengalaman saya di CBS Engineering, sebuah startup consulting company di bidang energi dan lingkungan yang umurnya bisa dibilang baru 8 tahun, 5 tahun berjalan efektif, dan juga saya pengen membuka topik atau mengintroduce poin-poin penting buat teman-teman yang masih muda, apa sih yang bisa dilakukan terkait energi, terkait ketahanan energi, dan untuk bela negara di sektor energi. Yang pertama adalah ketahanan energi, berarti ide pokoknya adalah pengelolaan atau manajemen sektor energi nasional dan juga menyeluruh. Kemudian di sini kita juga berbicara bagaimana menjamin supply energi atau bagaimana menyediakan energi secara andal, reliable, dan juga terjangkau atau affordable. Nah, menjamin supply energi ini juga tidak hanya berasal dari hulu supply-nya, produksinya saja, tapi kita juga harus mengatur dari sisi demand-nya. Nah, kemudian mengurangi ketergantungan impor energi, ini adalah poin penting, karena untuk mengupayakan ketahanan energi, bukan berarti tidak boleh impor, tapi untuk sumber-sumber energi vital, sebisa mungkin kita harus shifting untuk mandiri dalam negeri, jadi mengurangi impor. Kemudian meningkatkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Nah, ini pemerintah juga sudah banyak berbicara bagaimana caranya melakukan hilirisasi batu bara dalam negeri untuk menghasilkan listrik, kemudian untuk menjadikan produk-produk bahan bakar alternatif dan sebagainya. Nanti saya akan cerita ke situ. Kemudian menjamin penyediaan energi yang ramah lingkungan. Nah, ini satu frame tersendiri bahwasanya ketahanan energi itu supply energinya juga harus dijamin bagaimana caranya tetap ramah lingkungan. Maaf Mas, slide-nya kayaknya sepertinya belum terlihat ya? Mohon maaf. Oke.
Kemudian yang keenam adalah berorientasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, di Masih sini belum terlihat, Mas. Maaf, Mas. saya sudah membaca beberapa literatur atau studi-studi terkait ketahanan energi, yang mana sebenarnya ketahanan energi ini kita sama-sama tahu topiknya sangat luas dan juga kompleks, multisektoral, di mana di sini kita sudah bahas dari availability of supply energinya, kemudian keberterimaan dari sisi sosial, dan juga economic affordability. Yang mana Mas, ketahanan energi kalau bisa dibilang sesuatu yang memang luas, kompleks iya, dan dalam hal ini memang sulit untuk kita, mohon maaf, apakah ini slide-nya masih tershare dengan jelas ya? Oke, mohon izin. Oke, nah di sini saya izin lanjutkan. Di sini memang sulit untuk mendeskripsikan apa sih itu ketahanan energi, karena ketahanan energi ini sebuah abstraksi. Jadi abstraksi dari suatu konsep di mana bagaimana sebuah negara mengelola energinya. Jadi kalau diterjemahkan dari sisi pemerintah, sisi akademisi, ataupun perspektif dari individu, itu memang bisa beda-beda. Tapi yang jelas di sini konsepnya adalah ada tiga. Yang pertama adalah availability dari supply energinya, kemudian affordability secara ekonomi, dan juga social accessibility. Nah, di sini ada juga beberapa irisan di mana yang tadi saya sampaikan, ada pengaturan terkait demand, kemudian production, kemudian kualitas dari energi itu sendiri, kemudian environmental concerns, apakah energi supply yang diupayakan itu menghasilkan banyak atau emisi GRK yang tinggi, kemudian dari sisi price dan juga investasi juga harus dipertimbangkan dalam mengupayakan ketahanan energi. Nah, arah kebijakan pemerintah Indonesia secara umum dan juga yang arus utamanya, ini kalau boleh saya simpulkan ada tiga. Yang pertama adalah peraturan presiden terkait Sustainable Development Goals (SDGs), yang mana inti dari arah kebijakan ini adalah pemerataan akses terhadap energi, juga peningkatan energi efisiensi, dan juga pemanfaatan energi terbarukan. Jadi energi efisiensi dan energi terbarukan itu ditingkatkan untuk meratakan akses terhadap energi. Kemudian yang kedua adalah untuk PLTP ini kita cukup patut berbangga, tapi harus tetap dikembangkan lagi, karena kapasitas terpasang PLTP di Indonesia ini sebesar 2,1 gigawatt. Ini peringkat 1 di Asia, ASEAN juga tentunya, peringkat 2 di dunia setelah Amerika Serikat. Kemudian di regional ASEAN ini hampir disusul oleh Filipina, 1,9 gigawatt. Jadi ini salah satu sumber energi kita, panas bumi, yang availability-nya termasuk cukup baik dibanding pembangkit listrik yang lain. Kemudian pembangkit listrik tenaga biomasa. Nah, ini Indonesia mencapai kapasitas terpasang totalnya 1,8 gigawatt. Nah, untuk pembangkit ini kita peringkat 2 di ASEAN, region ASEAN, di bawah Thailand. Itu 3,3 gigawatt. Nah, untuk PLTA ini share kalau dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN juga hampir mirip dengan Malaysia dan Laos, sekitar 20%. Nah, tapi di sini kalau misal bersaing gitu ya sama negara tetangga, kita masih ada di bawah Vietnam, yaitu 27%. Jadi share di region ASEAN-nya paling tinggi Vietnam. Kemudian untuk PLTS dan PLTB, untuk PLTS di region ASEAN ini masih jauh tertinggal, tertingginya adalah Thailand. Nah, namun sekarang yang saya tahu pemerintah juga akan terus mendorong implementasi dari PLTS, termasuk di dalamnya adalah PLTS atap atau PLTS rooftop. Kemudian untuk PLTB, ini kita punya PLTB Tolo dan Sidrap di Sulawesi, namun secara total kapasitas masih tertinggal dibanding Thailand, Filipina, dan Vietnam.
Cuman di sini kita juga punya PLTB yang kapasitasnya kurang lebih di atas, mohon maaf kalau keliru, 70 megawatt atau di atas sedikit di atas 70 megawatt yang ada di Sulawesi. Nah, kemudian dari potensi yang ada yang bisa kita lihat di buku statistik, kemudian current status untuk pembangkit listrik ya, konteksnya masih pembangkit listrik di sini. Nah, kita perlu tahu juga apa sih tantangan pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan di Indonesia. Nah, ini ada beberapa poin yang pernah kami sampaikan kepada DJ BTKE Kementerian SDM, yang mana ini juga summary dari apa yang dipublikasikan oleh IRENA, International Renewable Energy Agency. Yang pertama, secara umum ya, harga dari energi terbarukan ini relatif lebih tinggi dibandingkan pembangkit listrik konvensional atau dalam hal ini PLTU. Jadi beberapa komponen biaya dari energi terbarukan ini, jadi ada externalities, keperluan untuk membangun infrastruktur, kemudian akuisisi lahan, dan juga harga teknologi untuk beberapa yang masih dalam kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Jadi nggak peduli pendidikan itu sebenarnya hanya untuk formal education yang di sekolah atau yang umurnya biasanya maksimal 24 gitu ya kalau di universitas. Tetapi juga pengembangan pembangkit listrik. Ini juga menjadi apa ya? Menjadi perhatian khusus buat pemerintah utamanya dan juga pengetahuan untuk kita bahwasanya beberapa situs atau site proyek pengembangan PLT energi terbarukan ini cukup remote, meskipun tidak di pulau terpencil, tapi kadang kita harus melewati sungai atau mendaki gunung seperti itu. Nah, di mana di tempat-tempat seperti itu jaringan PLN itu masih belum sampai. Nah, apa sih dampaknya bagi pengembang energi terbarukan? Salah satu tantangannya adalah pengembangan energi terbarukan mendapat tuntutan untuk mengembangkan jaringan. Jadi dari katakanlah dari pusat kota ada jaringan PLN sampai titik tertentu, tapi site-nya ada di tempat yang lain. Jadi pengembang itu harus melakukan pembangunan jaringan. Jadi dari site sampai jaringan PLN itu bisa nyambung. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan pembangkit listrik yang bersifat intermittent. Intermittent itu artinya fluktuatif, seperti PLTS dan PLTB, karena dipengaruhi kondisi lingkungan ya, intensitas sinar matahari, mendung, hari hujan, dan sebagainya. Untuk PLT Bayu atau angin juga sangat dipengaruhi oleh fluktuasi kecepatan angin. Nah, dalam hal ini karena pembangkitan energinya ini fluktuatif, jadi PR bersama Indonesia ke depan adalah memperhatikan kesiapan sistem, di mana dalam hal ini untuk mengimbangi pembangkit yang fluktuatif perlu ada pembangkit cadangan yang kita sebut sebagai spinning reserve. Ada beberapa opsi teknologi, misal PLT diesel dan sebagainya. Nah, ini untuk menjaga kontinuitas suplai listrik. Seperti itu. Jadi karena fluktuatif maka harus diseimbangkan. Itu. Nah, kemudian yang keempat adalah pembangkit listrik energi terbarukan yang least cost, yang artinya yang kapasitasnya itu cenderung besar sehingga lebih ekonomis secara investasi. Kemudian capacity factor-nya bagus alias lebih reliable produksi listriknya dibandingkan pembangkit lain. Dalam hal ini seperti PLT hidro dan juga panas bumi, ini umumnya terletak di daerah konservasi, kemudian jauh dari pusat beban. Jadi akan ada kendala geografis, kendala perizinan, dan juga beberapa keadaan kahar, alias dalam hal ini apa ya, bencana geologis, geohazard, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah pengembangan bioenergi. PLT biomasa dan PLT biogas ini memerlukan jaminan suplai bahan baku selama masa operasinya. Nah, sejauh yang saya ketahui di sini pemerintah masih belum, tapi akan bergerak ke arah sana, yaitu untuk
melakukan manajemen pengumpulan bahan baku biomasa. Karena kalau dibilang Indonesia ini negara tropis, tropis itu bukan berarti energi suryanya yang paling besar. Tapi tropis itu, kalau pendapat saya personal adalah biomasanya yang besar. Dan di sini biomasa inilah yang menunggu untuk di-tap, dimanfaatkan untuk menjadi suplai energi, baik itu menjadi energi listrik maupun bahan bakar. Kemudian terakhir, ini yang menjadi concern utama bagi teman-teman yang fokus di bidang community empowerment, termasuk dalam hal ini adalah pemerintah daerah, adalah isu ketersediaan dan akuisisi lahan. Nah, ini perihal perizinan dan harga. Yang mana kalau tantangan ini menjadi fokus pemerintah, ini fokusnya lebih khusus ke pemerintah daerah dibandingkan pemerintah pusat. Nah, kemudian ini juga menjadi satu slide yang menurut saya sangat menarik. Waktu itu kami diskusikan, slide ini adalah tantangan pengembangan energi terbarukan, PLT energi terbarukan di Indonesia dalam studi kasus pandemi COVID-19. Nah, di sini sumber tantangannya adalah kebijakan confinement, pembatasan atau social distancing. Kemudian juga kita sama-sama tahu mulai adanya keterbatasan stimulus pemulihan ekonomi. Karena ya tadi ruang gerak perekonomian kita mulai ada batasnya dalam masa ini. Tantangan yang pertama contohnya adalah ada gangguan rantai supply yang mana delay, dan delay itu adalah cost bagi pengembang energi terbarukan. Jadi waktu itu ada beberapa pengembang PLTS yang mana beberapa supply modul suryanya itu adalah dari Tiongkok. Nah, karena masa pandemi ini proyek-proyek tersebut itu tertunda atau delay karena memerlukan supply beberapa komponen seperti modul surya. Kemudian yang kedua adalah risiko deadline proyek. Untuk beberapa pengembang itu memiliki deadline yang mana delay-delay ini akan menunda pencapaian target operasi pembangkit mereka, dan juga ada beberapa pengembang yang insentifnya itu ada time constraint-nya. Jadi kalau lebih dari itu nggak jadi dapat insentif, misal seperti itu. Kemudian tantangan ketiga adalah berkurangnya investasi karena tekanan anggaran, baik anggaran pemerintah maupun swasta. Kemudian yang keempat adalah hambatan koordinasi, yang ini jelas ya kita sama-sama tahu semakin terbatas dari sebelumnya terkait procurement, pengadaan, administrasi, dan sebagainya. Nah, namun demikian banyak publikasi di dunia, ini di beberapa negara mengeluarkan publikasi bagaimana sih peranan energi terbarukan dalam situasi pandemi ini. Mungkin teman-teman juga sudah baca juga bahwasanya dalam situasi pandemi ini energi terbarukan itu malah seharusnya menjadi strategi kunci untuk pemulihan ekonomi. Nah, dalam hal ini yang pertama, pemerintah memiliki peran krusial untuk menjadikan energi terbarukan sebagai upaya economic recovery. Dalam hal ini dalam masa pandemi ini peran pemerintah sangat signifikan untuk menjadikan pengembangan energi terbarukan itu sebagai momentum pemulihan ekonomi. Jadi momentum, dan semua nanti setelah masa pandemi, karena momentum dari pengembangan energi terbarukan ini berhasil, amin, kita akan lebih giat lagi, lebih gencar lagi dalam mengembangkan energi terbarukan pos masa pandemi COVID. Kemudian yang kedua adalah posisi energi terbarukan semakin menjadi prioritas penyediaan energi. Mengapa demikian? Karena tadi di awal saya sempat sampaikan, kita menandatangani perjanjian internasional yang berfokus pada mitigasi perubahan iklim. Alias negara kita dituntut untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dengan target-target tertentu per sektornya. Nah, otomatis kita perlu suplai energi, kita punya
environmental constraints, sehingga di sini posisi energi terbarukan semakin strategis. Nah, kesimpulan dari studi kasus ini adalah saat ini kita mungkin hampir semua negara dunia mengalami keterbatasan financial resource. Sehingga apa sih kunci utama pengembangan energi terbarukan nantinya? Kunci utama pengembangannya adalah perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif. Dalam hal ini menjadi reminder buat kita bersama, kita wajib mendoakan, jelas mensupport beliau-beliau yang ada di pemerintahan, bagaimana caranya mengembangkan energi terbarukan di Indonesia secara efektif. Nah, secara efektif ini kita harus tahu, kita harus melakukan studi-studi perencanaan yang komprehensif. Jangan sampai apa yang diimplementasikan dan apa yang dibutuhkan itu tidak match, atau apa yang diimplementasikan nanti di lapangan itu tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, atau mungkin mendorong namun tidak terlalu signifikan. Nah, itu yang harapannya kita bisa hindari. Seperti itu. Jadi kita optimalkan pengembangan energi terbarukan di masa pandemi ini. Nah, kemudian dari studi yang kami lakukan bersama UNDP Indonesia dan juga DJIB-TKE Kementerian SDM pada kajian semester pertama tahun ini, ada beberapa hal yang menjadi renungan bersama, apa sih kajian strategis yang perlu dilakukan untuk tadi merencanakan dengan komprehensif. Yang pertama adalah tentunya kebijakan insentif pemerintah untuk menurunkan risiko di sisi pengembang, dalam hal ini PLTP. Nah, untuk PLTP sendiri, pemerintah juga sudah berinisiatif untuk melakukan yang namanya government drilling dengan persyaratan-persyaratan tertentu, di mana drilling dari panas bumi itu kan jelas ya, cost-nya juga cukup tinggi, nanti bisa risk sharing dengan pemerintah. Jadi pemerintah akan membantu untuk drilling panas bumi. Nah, pengembangnya hanya perlu mengikuti persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, selain itu untuk insentif atau harga jual listrik sendiri, mungkin kita juga sama-sama tahu, Bapak Ibu di sana, pemerintah, kita sudah mulai menyusun draft RPerpres mulai tahun lalu. Kita perlu tunggu draft RPerpres tersebut. RPerpres tersebut mengatur tentang salah satunya mengatur tentang harga jual energi terbarukan di Indonesia, energi terbarukan yang saya tahu untuk kasus listrik, harga jual listrik. Nah, harapannya nanti harga jual listrik yang ditetapkan ini dapat meningkatkan appetite dari investor untuk mengembangkan energi terbarukan. Kemudian yang kedua, di sini manajemen pengumpulan dan suplai biomasa sebagai sumber daya energi terbarukan. Nah, kita secara teori dan secara secara bisnis paham betul bahwasanya biomasa itu adalah sumber daya yang berlimpah, kemudian nilai energinya juga tinggi, memang tidak setinggi batu bara, tapi sangat potensial untuk dimanfaatkan. Nah, dalam hal ini PR kita bersama adalah melakukan kajian dan juga nanti implementasi terkait pengelolaan dari suplai bahan baku biomasa. Jadi nanti pengembang-pengembang jika ingin melakukan pembangunan PLT biomasa atau beberapa plant biorefinery, itu bahan bakunya sudah tersiapkan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan mengenai kepastian standar atau harga patokan biomasa sebagai bahan bakar. Ini juga masih berkaitan dengan pengumpulan tadi. Sebisa mungkin nanti pemerintah juga akan melakukan kajian berapa sih harga patokan biomasa untuk pengembangan bioenergi di Indonesia. Kemudian kebijakan untuk meningkatkan buy-in masyarakat dan industri untuk menerapkan PLTS rooftop, ini juga jadi poin kajian tersendiri. Kemudian dukungan pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam upaya akuisisi lahan.
Kemudian investasi dalam improvement jaringan listrik PLN dalam rangka mengakomodasi penetrasi energi terbarukan yang intermittent seperti PLTS dan PLT Bayu. Jadi ke depan memang Indonesia untuk lebih banyak menyerap PLTS dan PLTB listrik dari kedua pembangkit tersebut, kita harus berinvestasi di jaringan. Nah, jaringan ini adalah untuk meningkatkan keandalan, bagaimana spinning reserve-nya, bagaimana manajemen kendali ketenaga listrikannya untuk menstabilkan fluktuasi dari PLTS maupun PLTB. Kemudian yang ketujuh adalah perencanaan renewable energy dan potensi penetrasinya di setiap jaringan PLN secara lebih komprehensif. Dalam hal ini memang kita punya RUPTL ya, Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN Persero. Namun saat ini memang perencanaannya belum spesifik untuk tiap jaringan. Namun dalam hal ini saya ingin menyampaikan pesan bahwasanya kita tidak bisa serta-merta membandingkan Indonesia dengan negara lain yang kontinental. Dalam hal ini kita berpulau-pulau, kita punya banyak jaringan. Jaringannya itu ada yang skala kecil, ada yang besar, ada yang hanya jaringan tegangan menengah atau rendah, ada yang transmisi tegangan tinggi dan sebagainya. Dan itu karakteristiknya beda-beda. Sumber supply-nya pun juga beda-beda. Kemudian keandalan jaringannya pun juga beda-beda. Nah, ke depannya secara bertahap pemerintah dan juga PLN tentunya akan memikirkan secara lebih komprehensif gimana sih di pulau ini atau di provinsi ini jaringannya hanya bisa menyerap PLTS sekian persen, PLT Bayu sekian persen dan sebagainya. Jadi perencanaan lebih komprehensif itu diharapkan dapat mendorong implementasi yang lebih nyata nantinya. Nah, sekarang masuk ke bagian yang keempat, yaitu apa sih yang bisa dilakukan generasi muda untuk mendorong pengembangan energi terbarukan dan eventually turut mendukung pemerintah untuk mencapai ketahanan energi. Jadi mungkin dari topik ini juga ada keywords bela negara gitu. Apa yang bisa dilakukan sih sama anak-anak muda untuk bela negara di sektor energi gitu ya. Jadi di sini saya izin memperkenalkan CBS Engineering atau nanti bisa di-search juga PT Cagar Bentara Sakti. Jadi di sini saya dan teman-teman engineering graduates kebanyakan masih usia 20-30 tahun di bawah bimbingan ada satu pembimbing kami namanya Dr. Iputu Sutrisna. Jadi kami membangun sebuah perusahaan engineering and consulting company yang fokusnya adalah energi dan lingkungan. Nah, dalam hal ini apa sih fokus dari CBS atau CBS Engineering? Apa sih fokus dari perusahaan kami? Apa sih peranan kami dalam membantu pemerintah di sektor energi? Yang pertama adalah kami membantu pemerintah secara khusus dan juga rekan-rekan industri dan pengembang secara umum untuk merencanakan pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan. Nah, dalam hal ini perusahaan kami memberikan jasa servis untuk melakukan studi perencanaan seperti pre-FS, kemudian FS, studi kelayakan, feasibility study, kemudian konseptual atau basic engineering design-nya adalah disebut front end engineering design. Jadi mungkin teman-teman di sini kalau ada yang belum familiar, pre-FS dan FS ini adalah conceptual studies yang mana digunakan untuk menentukan, untuk melihat, menilai apakah sebuah proyek itu layak atau tidak, layak secara teknis maupun secara profitability atau secara finansial. Kemudian interface-nya, tahap keduanya, sebelum pembangunan, mungkin teman-teman di sini familiar dengan istilah engineering, procurement, and construction. Nah, ini ada fase intermediary-nya yang disebut front-end engineering design atau FEED. Nah, FEED ini adalah desain filosofis, jadi pengantar untuk menyusun dokumen tender EPC, dokumen tender pembangunan.
Nah, dalam hal ini untuk EPC sendiri, service kami masih terbatas pada detail engineering design, jadi dari sisi engineering-nya. Kemudian kami juga melakukan studi penyambungan, assessment teknoekonomi, cost and benefit analysis, dan sebagainya. Untuk beberapa jenis energi terbarukan, pertama adalah pembangkit listrik tenaga biomasa. Fokus kami utamanya adalah gasifikasi. Nah, di semester pertama tahun ini kami sudah menyelesaikan sebuah studi. Kami mensupport UNDP Indonesia, membantu Aqua Energi Indonesia untuk mengembangkan FIT PLT biomasa gasifikasi di Pulau Kundur. Kemudian sebenarnya kalau berbicara soal energi terbarukan, di sini kita juga ada studi tapi dalam ranah energi baru, yaitu gasifikasi tapi batu bara kualitas rendah. Jadi kalau misal di sini saya bisa sharing roadmap dari gasifikasi ini bisa digunakan atau diterapkan untuk memanfaatkan batu bara, untuk mengonversi batu bara, termasuk batu bara kualitas rendah, kemudian biomasa dan juga sampah padat kota. Jadi dalam hal ini CBS sudah melakukan studi untuk energi barunya adalah gasifikasi batu bara kualitas rendah, kemudian untuk terbarukannya adalah gasifikasi biomasa. Kami juga melakukan studi mandiri terkait gasifikasi sampah padat kota. Kemudian di sini kami juga sedang menyusun sebuah studi berpartner dengan perusahaan konsultan lain untuk fit pembangkit listrik tenaga panas bumi di sebuah WKP, wilayah kerja panas bumi. Kemudian untuk pembangkit listrik tenaga surya, nanti mungkin teman-teman bisa tanya kira-kira apa sih model-model PLTS yang sudah pernah dikerjakan. Sebenarnya banyak sekali dari PLTS bandara, PLTS rooftop, PLTS yang terpusat untuk remote areas itu juga sudah kami lakukan. Kemudian juga tadi sudah saya sebutkan PLT sampah ya, gasifikasi. Nah, ini kami leader kami Pak Putu juga sudah melakukan studi assessment untuk membantu PT SMI untuk mengevaluasi sebuah proyek PLT sampah yang berbasis teknologi gasifikasi. Kemudian selain melakukan studi yang sifatnya project based, kami ada beberapa tahun ya, karena kalau bisa dibilang startup company ada susahnya, kadang belum ada project atau seperti apa kayak gitu. Nah, itu kami melakukan studi-studi. Jadi di sini ibaratnya kami melakukan research pengembangan konsep integrated renewable energy power plants. Contohnya adalah PV colocation. Dalam hal ini PLTS itu umumnya ekonomis kalau diterapkan dalam skala yang besar. Jadi large scale deployment. Umumnya seperti itu. Namun beda dengan Uni Emirat Arab, Australia atau Amerika, lahan kita adalah lahan subur. Jadi kadang agak sayang kalau misal large scale deployment tapi ditempatkan di lahan subur. Nah, konsep ini adalah konsep untuk mengintegrasikan PLTS dan agriculture, vermiculture ataupun kolam ternak ikan. Konsep ini juga sudah pernah kami sampaikan di kompetisi Pertamina Ide Gila dan waktu itu mendapat juara 3 di kategori ide bisnis inovatif. Kemudian juga dalam masa-masa kami belajar research and development, kami juga mengembangkan sebuah konsep ini dihitung dari awal hingga dimodelkan 3D seperti ini adalah PV powered cold storage. Mohon maaf, ini harusnya terbalik. Ini PV powered cold storage. Jadi cold storage untuk nelayan-nelayan di remote areas. Di sana mereka butuh ruang pendingin untuk menjaga kesegaran ikannya agar lebih ekonomis, bisa disimpan lebih lama. Nah, di sini kami desain dengan menggunakan sumber energi PLTS dan baterai. Kemudian ada juga ini PV powered pump hydro storage. Jadi untuk mengkompensasi listrik yang banyak terproduksi di siang hari, sedangkan demand di siang hari itu umumnya relatif lebih rendah.
Jadi listrik yang surplus dari PLTS itu digunakan untuk memompa air dari reservoir bawah ke atas, kemudian nanti malam hari itu stoknya ini difungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga hidro, mini hidro atau micro hydro power plant. Nah, dalam hal ini kolam ini berfungsi sebagai baterai, ibaratnya seperti itu. Kemudian kami juga pernah melakukan studi mengonsep lahan-lahan untuk memanfaatkan lahan-lahan pasca tambang, di mana di lahan pasca tambang itu kita harus pemilik izin pertambangan itu harus melakukan reklamasi dan juga revegetasi seperti itu. Nah, di sini kami usulkan konsep bagaimana jika lahan pasca tambang itu dijadikan kebun energi. Misal ini konsep ini adalah menggunakan rumput gajah. Kemudian rumput gajah ini dikonversi menjadi bioetanol. Ini teknologinya adalah lignocellulosic conversion. Kemudian karena lahan pasca tambang itu juga cukup terbuka, luas, jadi di sini cocok untuk dipasang PLTS, solar PV. Kemudian juga di sini ada pump hydro storage yang mana memanfaatkan reservoir atau mining pits yang sudah tidak terpakai lagi. Jadi ini konsep ya, bukan project. Ini studi kami coba model country di seperti itu, kurang lebih seperti ini. Jadi ada kebun energi untuk menyuplai plant bioetanol, kemudian ada lower dan upper reservoir. Ini digunakan untuk tadi yang disebutkan di awal pump hydro storage, dan juga di sini ada solar PV power plant. Kemudian selain renewable energy, nah tadi sudah disinggung sedikit, kami juga melakukan studi pengembangan bahan bakar alternatif di Indonesia. Yang pertama, kami mempromosikan sebuah teknologi produksi biodiesel yang advance, one pot reaction. Jadi ada 2 reaksi dari biodiesel itu cukup menggunakan satu katalis saja, jadi cukup 1 kali reaksi saja. Menggabungkan 2 reaksi dalam 1 reaktor saja. Nah, ini kami bekerja sama dengan Daiki Axis Jepang. Ini mini plant ini dapat memanfaatkan low rank feedstock. Jadi kalau misal biodiesel itu diproduksi dari CPO untuk menghasilkan yield yang baik, nah dalam hal ini plant ini bisa menggunakan minyak jelantah, PFAD, PAO, POME, dan low rank feedstock yang lain. Kemudian untuk techno-economic assessment, kami juga melakukan studi-studi yang lain, ini langsung saja. Contohnya adalah integrated biodiesel and bioethanol production. Jadi ini juga studi kami juga, gimana caranya memanfaatkan limbah padat dari kelapa sawit, di press, masih ada sisa oilnya, palm oilnya digunakan untuk bahan baku produksi biodiesel, sedangkan lignocellulosic biomass-nya atau biomasa padatnya, simpelnya seperti itu, ini dikonversi dengan second generation bioethanol process production untuk menjadi bioethanol. Dan juga nanti ada byproduct-nya, ligninnya bisa dimanfaatkan, dikonversi menjadi listrik, seperti itu. Kemudian juga ada bahan bakar alternatif. Nah, ini menggunakan gasifikasi lagi. Gasifikasi tidak hanya memproduksi listrik, tapi bisa memproduksi chemical dan juga fuels. Dalam hal ini juga menjadi isu strategis pemerintah, yaitu produksi metanol dan juga dimethyl ether atau DME. Mungkin teman-teman yang dari teknik kimia lebih familiar dengan hal ini. Dengan bahan baku bisa batu bara kualitas rendah maupun bahan baku alternatif seperti biomasa, sampah, dan sebagainya. Nah, studi kami ini juga pernah kami ajukan untuk kompetisi dengan Shell. Dalam kompetisi tersebut kami mengangkat judul produksi bio DME. Jadi produksi DME tapi menggunakan bahan baku biomasa. Kemudian kami juga melakukan beberapa studi, ini project based juga, bekerja sama dengan UNDP dan lagi-lagi DJBTKI Kementerian SDM. Tahun 2018 dan 2019 kami melakukan pengembangan reference baseline dan inventarisasi
gas rumah kaca sektor energi di 4 provinsi. Jadi kami membantu pemerintah untuk merencanakan sektor energi serta mitigasi perubahan iklim. Untuk proyek yang ini, kami melakukan inventarisasi gimana sih konsumsi bahan bakar di sebuah provinsi. Baik itu untuk pembangkit listrik, untuk kilang minyak, untuk industri manufaktur, transportasi, kemudian rumah tangga, dan sebagainya, termasuk emisi yang tidak sengaja terbentuk dari pertambangan maupun produksi migas. Nah, itu kita kalkulasi dan profilnya nanti akan jadi profil, oh ini loh profil emisi gas rumah kaca dari suatu provinsi mulai tahun sekian hingga tahun sekian, kemudian diproyeksikan. Nah, bahan itulah, proyeksi inilah yang akan digunakan bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menentukan apa sih ke depannya strategi mitigasi yang diperlukan untuk menurunkan garis emisi yang proyeksinya makin tinggi ke depannya, gimana caranya biar bisa turun. Jadi mendukung target pemerintah dalam pencapaian target Paris Agreement juga. Nah, ini yang terakhir, dukungan di sisi perencanaan sektor energi. Kami melakukan studi bersama UNDP dan EBTKE, studi pengembangan marginal abatement cost curve. Di sini untuk gambaran saja buat teman-teman sekalian, marginal abatement cost curve ini adalah sebuah kurva hasil studi energy economics untuk melihat berapa sih potensi reduksi emisi gas rumah kaca dari sebuah teknologi dibandingkan business as usual atau baseline-nya. Jadi di sini misal dilihat nih sumbu X, ini ada bar-bar ini adalah misal opsi 1 PLTS, opsi 2 pemanfaatan biodiesel, opsi 3 apa dan seterusnya. Ini merepresentasikan masing-masing upaya mitigasi. Kemudian kita bisa lihat di sini. Ini adalah tools yang sangat mempermudah pemerintah untuk melihat berapa sih potensi reduksi emisi yang bisa dicapai dari penerapan teknologi X atau pembangkit X atau biofuel X. Nah, dan berapa biaya marginal atau mungkin lebih mudahnya adalah selisih biaya terhadap baseline-nya. Misal katakanlah kita baseline-nya menggunakan diesel, sekarang kita pakai biodiesel. Nah, berapa sih selisih biaya dari kedua opsi tersebut per ton CO2 ekivalen emisi yang bisa direduksi. Jadi di sumbu Y ini adalah efektivitas biaya penerapan teknologi dan sumbu X-nya adalah berapa sih potensi pencapaiannya. Nah, bukan berarti nanti pemerintah menerjemahkan kurva ini secara langsung seperti itu. Oh, ini terhadap baseline lebih cost efektif karena minus. Kemudian, oh ini butuh biaya, kemudian ini tidak dipilih, tidak seperti itu. Jadi perlu kajian-kajian lebih lanjut bagi pemerintah untuk menentukan mana yang akan diprioritaskan dan mana yang akan memberikan potensi penurunan emisi yang lebih tinggi dengan biaya yang tetap cost efektif. Seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke slide terakhir, saya pengen merangkum kembali bahwasanya topik energi maupun ketahanan energi ini sangat luas ya, sangat luas. Di sini saya pengen membuka atau memberikan beberapa key points. Ini catatan aja buat saya slide ini. Yang pertama, karena sektor energi ini sangat luas, saya berkaca kepada pengalaman pribadi dulu waktu lulus kuliah, tahunya kalau energi terbarukan itu, oh sepertinya di kepala saya cuma ada listrik aja gitu. Nah, enggak. Di sini teman-teman yang sedang berproses atau sedang kuliah mau lulus atau dari lulus mau nyari kerja atau lanjut S2, tolong ayo sama-sama kita renungkan bahwasanya energi itu sangat luas topiknya. Renewable energy sendiri itu mencakup listrik dan juga bahan bakar. Kemudian di sini energi sendiri itu ada renewables maupun fosil energi. Kemudian dari sisi planning, perencanaan maupun implementation, kemudian akademisi
kemudian pemerintah ataupun bisnis, dari sisi upstream dan juga downstream, supply demand, diversifikasi dan konservasi, kemudian dari sisi teknologi maupun finansial. Nah, pesan saya di sini adalah teman-teman yang ingin menentukan atau apa ya, berbicara ke diri sendiri, oh saya tertarik di sektor energi. Nah itu jangan sampai hanya berpikir ke satu perspektif saja. Energi atau renewable energy itu hanya listrik saja. Oh bisa loh memilih track bahan bakar kayak gitu. Kemudian apakah bela negara, kemudian ketahanan energi itu hanya bisa dilakukan di sisi renewable energy saja? Tidak, karena teman-teman juga bisa berkontribusi tapi di sektor industri yang fossil fuel energy. Nah, apakah di sana meningkatkan efisiensi energinya atau mengatur pengembangan ke depan atau mengurangi bahan baku fosil dan sebagainya bisa. Kemudian terlepas dari fosil dan renewable, di Indonesia sendiri kita juga tetap jelas perlu supply dengan apa ya, dengan kadar masing-masing ya, fossil fuel kemudian renewable. Jadi teman-teman yang bekerja di oil and gas kayak gitu tetap bisa loh berkontribusi untuk menjaga ketahanan energi Indonesia, karena saat ini kita perlu eksplorasi eksploitasi lagi beberapa cadangan fossil fuels kita kayak gitu. Kemudian apakah harus jadi konsultan untuk planning? Tidak, tidak harus jadi konsultan. Bisa aja teman-teman bergabung di firma perusahaan untuk instalasi atau untuk EPC yang ada di arah konstruksi. Kemudian apakah harus jadi PNS? Enggak. Bisa jadi PNS, bergabung dengan Bapak Ibu di ini institusi pemerintahan, kemudian jadi akademisi, lanjut doktor, S2, S3 untuk studi tentang baterai, studi tentang manajemen energi, bisa. Atau bergabung dengan pengembang energi terbarukan, itu juga bisa. Jadi ayo sama-sama kita melihat sebagai generasi muda, sektor energi ini luas banget loh, itu satu. Kemudian ketahanan energi ini yang saya sampaikan dari tadi adalah, oh strateginya sepertinya arahnya ke sini ya, oh harus mengedepankan teknologi ini atau teknologi itu yang ramah lingkungan. Sebenarnya ceritanya nggak hanya ke arah sana, tapi cerita ketahanan energi ini juga cerita tentang siapnya generasi kita, ini teman-teman anak-anak muda yang memiliki kompetensi dan motivasi yang kuat di sektor energi. Nah, tapi kalau berkaca ke belakang lagi, kita mungkin, saya yakin teman-teman di sini semuanya pintar-pintar, bisa belajar dari sektor energi itu di sisi mana aja bisa semuanya belajar. Cuman yang harus kita renungkan dan harus kita tanyakan ke diri kita adalah, bisa nggak ya kita bekerja sama dengan orang lain? Itu sih. Jadi kita dalam menyelesaikan tantangan ini ke depannya, kita harus berkolaborasi, mau menurunkan ego dan kerjasama. Karena bicara soal energi, nggak cuma bicara soal teknologi, tapi dari sisi profitability juga, dari sisi lingkungan. Jadi butuh banyak orang di sini. Kemudian yang terakhir, mulai dari hal yang kecil, jelas kita harus belajar, kemudian ikut training atau knowledge sharing, seminar, mempersiapkan studi S2, S3, itu juga bagian dari hal yang kita bisa lakukan sebagai anak muda. Dan juga yang paling simpel mungkin dulu saya gabung dengan unit lingkungan, salah satunya adalah Eco Lifestyle. Eco Lifestyle poin keberapa adalah efisiensi energi atau hemat listrik. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil kita bisa berkontribusi untuk ketahanan energi di Indonesia. Mungkin itu pemaparan dari saya. Mohon maaf kalau ini menyita waktu cukup lama. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Mas Gio. Oke, terima kasih Mas atas pemaparannya, keren banget tadi
tentang bagaimana sih peranan kita terhadap energi. Mungkin sebelum saya ceritain jawab, aku ingin nge-recap dulu kali ya hal-hal yang udah diomongin sama Mas Haji. Jadi pertama tentang konsep ketahanan energi sendiri, bagaimana itu merupakan irisan dari harga, supply, dan juga aspek lingkungannya. Lalu arah kebijakan dari pemerintah sekarang melalui target EBT yang ada di RUEN dan juga penandatanganan Paris Agreement. Lalu ada pemaparan tentang current status dari EBT yang ada sekarang di Indonesia. Bagaimana tantangan pengembangan EBT, terutama dari harganya yang mahal, transmisinya, intermittent, terus itu pengembangannya biasa di remote area, suplai bahan bakunya, dan juga pengadaan lahannya. Lalu terkait dengan bagaimana sih tantangan pengembangan EBT di masa pandemi sekarang, gitu, dengan adanya social distancing dan juga stimulus ekonomi yang semakin berkurang. Kemudian ada kajian strategis terkait dengan pengembangan EBT-nya. Lalu yang terakhir ada peran dari generasi muda, bagaimana sih kita mendukung ketahanan energi itu sendiri gitu. Oke, mungkin itu sih terkait dengan pemaparan yang dipaparkan oleh Mas Haji tadi. Mungkin dari teman-teman semua ada pertanyaan kah terkait dengan pemaparan yang sudah dilakukan? Boleh langsung dibuka sesi pertanyaannya. Jadi teman-teman bisa langsung raise hand untuk kalau mau ngomong langsung atau mungkin mau via chat aja boleh. Silakan teman-teman. Oke, mungkin sambil menunggu dari aku sebenarnya ada pertanyaan Mas. Jadi terutama ini sih, tadi kan dipaparin tentang bagaimana sih pengembangan EBT khususnya kayak ngelihatnya lebih ke arah ini sih, hal-hal yang mungkin kayak orang engineering ya udah bakal banyak concern tuh di bidang energi gitu. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang awam yang mungkin tidak punya basic energi, apakah sebenarnya orang-orang tersebut bisa juga nggak sih Mas berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan energi Indonesia gitu sebagai upaya bela negaranya? Oke. Thank you untuk pertanyaan pertamanya. Jadi ini personal opinion, personal perspektif saya. Apakah orang yang bukan engineering graduates, mungkin masyarakat umum gitu ya, bisa tetap berkontribusi di sektor energi? Nah, kalau dari yang saya amati, dari yang saya pernah temui, jelas bisa. Pertama, saya kembali lagi ke untuk mengingatkan individu ya. Jadi pertama kita harus lebih sadar bahwasanya sehari-hari kita pakai energi. Ini juga saya juga masih sering lupa. Gimana sih caranya untuk conserve dari sisi demand? Itu yang bisa kita lakukan semua orang. Ayo kita ingetin keluarga masing-masing, diri kita masing-masing, kerabat, teman, untuk lebih hemat energi lagi. Nah, untuk yang kedua, mungkin saya bisa sharing dari sisi community empowerment. Nah, jadi untuk pengembangan energi terbarukan, dulu di DJBTK Kementerian SDM itu pernah ada program yang disebut Patriot Energi. Kemudian waktu itu saya juga pernah mengunjungi beberapa remote areas untuk studi perencanaan PLTS. Nah, di sana saya bisa melihat bahwasanya peran serta pengembangan energi terbarukan itu bukan hanya dari sisi konsultannya ataupun EPC kontraktornya ataupun dari sisi pemerintahnya saja, pemerintah pusat dan daerah, baik atau mungkin dari engineering graduates-nya saja, tapi dari sisi masyarakat juga bisa. Nah, kalaupun ada organisasi yang berfokus pada community empowerment, nah di situ juga bisa mereka berkontribusi gimana sih caranya social mapping. Social mapping ini menjadi concern pribadi saya untuk penerapan energi terbarukan di daerah-daerah terpencil. Kalau boleh sharing sedikit, saya sebenarnya sangat berharap gimana caranya ke depan nih generasi muda, terutama ya generasi muda, bisa melakukan pendampingan pengembangan energi terbarukan yang dilakukan di remote area. Tadi sudah diinisiasi sebelumnya oleh EBTKE melalui program Patriot Energi. Kalau tidak salah itu berlangsung 2 tahun. Nah, disitulah teman-teman generasi muda
walaupun bukan engineering graduates juga bisa melakukan pendekatan ke masyarakat, melakukan social mapping. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan masyarakat? Saya sangat berharap nanti ketika ada PLTS di suatu daerah di remote area, itu pemetaan sosialnya udah clear di awal, udah jelas terlebih dahulu, sehingga implementasi aset di situ itu bisa terbukti untuk meningkatkan aktivitas ekonominya, bukan malah menimbulkan pergeseran pergeseran perilaku sosial dari yang awalnya nggak nonton TV jadi lebih nonton TV dan sebagainya, terus tatanan sosialnya ada perubahan yang kurang mengenakan atau sebagainya. Kalau bisa kita dorong ke arah sana, gimana caranya mendampingi masyarakat untuk memanfaatkan EBT dengan lebih baik. Oke, thank you Mas atas jawabannya. Jadi hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang awam dari hemat energi ya. Jadi kalau misalnya siang hari mungkin kita mati lampu atau mungkin tidak menggunakan AC secara berlebihan. Yang kedua tadi juga bagaimana pengembangan community empowerment di bagian remote areas gitu. Oke, ini udah ada pertanyaan Mas dari peserta dari Bobby Zafran. Mau nanya apakah energi terbarukan itu bisa diandalkan sebagai supply base load, jadi kayak menggantikan energi fosil secara utuh kali ya maksudnya. Sekarang juga energi dari batu bara, apakah EBT bisa menggantikan hal itu gitu, dan bagaimana posisi peran EBT dalam menjawab kebutuhan energi itu Mas pertanyaan. Oke, jadi untuk base load atau load follower atau pembangkit peaker, yang jelas saat ini secara umum tidak semua jenis energi terbarukan bisa digunakan sebagai base load. Salah satu yang bisa digunakan adalah panas bumi, kayak gitu. Jadi ada beberapa yang memang bisa diposisikan sebagai base load panas bumi, sedangkan untuk hydro sendiri lebih sering diposisikan sebagai peaker. Untuk pembangkit thermal conversion seperti PLT biomasa itu juga bisa diposisikan sebagai base load. Namun untuk pembangkit intermittent sejauh ini memang belum, karena kendala di energy storage, fluktuasi dan sebagainya kayak gitu. Kemudian untuk peranan energi terbarukan sendiri, menurut saya jelas ya, energi terbarukan itu resource-nya tersedia di Indonesia. Jadi solusi yang pertama itu didasari karena resource yang tersedia. Yang kedua, teknologi komersial itu sudah tersedia. Kemudian kapabilitas kita di Indonesia sudah banyak yang belajar dan harus lebih banyak yang belajar lagi tentang energi terbarukan juga. Itu juga mampu. Dan yang ketiga, kita butuh suplai energi dengan constraints keberterimaan sosial dan juga itu batasan atau target penurunan emisi GRK. Jadi ini loh perannya EBT di Indonesia kayak gitu. Oke, gitu Bobby terkait dengan jawabannya. Mungkin ada tanggapan, kalau mau ada tanggapan boleh. Jadi tadi itu jawabannya, kalau mungkin aku rekap dulu ya. Untuk jawabannya sendiri, pertama untuk yang base load tidak semua EBT bisa menjadi supply base load. Mungkin pembangkit listrik geothermal dan juga biomasa yang mungkin bisa jadi supply base load. Untuk PLTA, untuk bagian mengatasi hal peaker, ini tuh maksudnya kalau misalnya kita di siang hari kan penggunaan listrik banyak gitu, jadi kadang-kadang ada puncaknya dan itu biasanya ditangani oleh PLTA. Lalu untuk PLTS dan PLTB gitu ya, pembangkit listrik tenaga surya dan juga tenaga angin mungkin agak susah karena terkendala intermittent ya, karena kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada, jadi tidak stabil. Gitu. Lalu untuk peranannya tadi, untuk bagaimana si sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia cukup besar dan juga untuk menjawab tantangan GRK tadi, penurunan emisi GRK. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi kah? Oke, thank you juga Bobby.
ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin sambil menunggu, aku punya pertanyaan lagi sih, Mas. Jadi, untuk tantangan EBT sendiri kan tadi ada tentang mahal gitu ya. Itu, apakah ada usaha yang mungkin udah dicoba dilakukan skema bisnis kah yang dipropos oleh pemerintah untuk menangani tentang mahalnya ini gitu? Karena kan, seperti yang kita tahu dibandingkan dengan batu bara yang murah gitu dan energi yang dihasilkan cukup besar, si EBT ini, cukup kalah jauh lah dari segi harganya gitu. Dan itu mungkin jadi alasan kenapa Indonesia pun sampai sekarang masih belum bisa 100% full EBT gitu. Mungkin ada skema kah yang diajukan oleh pemerintah atau solusinya seperti apa sih untuk menangani EBT yang mahal ini? Oke. Nah, kalau skema untuk menangani EBT yang mahal ini sebenarnya kalau di apa ya, kayak kilas balik ke belakang, pemerintah sudah melakukan dulu ada feed-in tarif, kemudian insentif dari sisi harga jual listrik itu bisa dilakukan. Nah, sekarang di rencana Perpres yang baru juga concern-nya adalah meningkatkan appetite investor dari sisi harga jual listrik yang menarik. Nah, kemudian sebenarnya tidak hanya dari sisi harga jual listriknya saja. Nah, komponen biaya investasi itu kan ada banyak ya, ada peralatan, kemudian ada biaya pengembangan proyek, untuk beberapa kasus seperti PLTP ada drilling, kemudian ada juga pembangunan infrastruktur seperti itu. Nah, di sini pemerintah sudah mulai memikirkan ke arah sana. Tadi saya sampaikan satu contoh EBTKE mempromot sebuah kebijakan untuk government drilling. Jadi sharing risiko drilling. Drilling itu kan apa ya? Sudah dieksplorasi, kemudian drilling untuk testing, kemudian nanti selanjutnya eksploitasi itu kan risikonya besar. Nah, itu pemerintah juga mau menanggung atau sharing risiko itu dengan pengembang. Itu salah satu contohnya. Kemudian contoh yang lain adalah yang bisa dilakukan juga oleh pemerintah adalah memastikan ketersediaan lahan, kemudian membantu pengembang pembangkit energi terbarukan itu dari sisi pembangunan infrastruktur, karena disitulah investasi mereka juga besar, sedangkan aset tersebut nanti juga akan menjadi fasilitas umum. Biasanya ke arah sana juga. Jadi bukan power plant-nya, bukan equipment-nya, tetapi membantu dari sisi externalities. Kemudian dari sisi asesmen lingkungan dan sebagainya. Nah, itu pemerintah bisa support di komponen-komponen biaya yang termasuk externalities, bukan biaya pokok peralatan dari pembangkit tersebut. Oke, makasih Mas atas jawabannya. Jadi kalau yang ditangkap ini sih tadi berarti ada skema bisnis dengan memberikan suatu insentif gitu untuk pengelola energi terbarukan ini gitu, dan juga ada hal-hal yang dilakukan untuk menarik investor juga untuk bisa berinvestasi dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia gitu. Oke, mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan kah? Oke, mungkin sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Jadi karena tidak ada yang bertanya lagi, pertanyaan saya tadi sebenarnya menutup diskusi kita pada kali ini. Jadi, masih ada satu pertanyaan lagi ya. Oke, mungkin satu lagi ya, ini terakhir dari Ria Novi. Siang saya ingin bertanya, setelah lama berkontribusi di bidang energi, apakah menurut Kakak Indonesia dapat memenuhi targetnya dalam pembangunan EBT? Mengingat investasi EBT sendiri masih belum familiar bagi investor seperti bank, misal investasi untuk pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian, apakah lusunya investasi bidang EBT dipengaruhi oleh rendahnya demand? Jika iya, bagaimana cara menaikkan demand tersebut? Terima kasih. Oke,
Ini poin pertanyaannya banyak. Yang pertama adalah apakah Indonesia dapat memenuhi targetnya dalam pembangunan EBT ini yang pertama. Kemudian kedua, masalah investasi EBT sendiri memang ya dari secara informasi ada juga yang belum familiar. Beberapa bank juga belum mengalokasikan dana untuk pinjaman di investasi energi terbarukan. Sama lesunya investasi apakah dipengaruhi rendahnya demand, dan kemudian bagaimana cara menaikkan demand tersebut. Oke. Nah, pertama, apakah Indonesia bisa mencapai targetnya? Menurut pandangan saya, untuk target yang sudah ditetapkan sekarang rasanya sulit karena waktunya sudah waktunya pendek. Ini target 2025 juga target 2030 untuk penurunan emisi gas rumah kaca sesuai target NDC. Menurut saya sulit, tapi bisa dioptimalkan kayak gitu. Nah, apakah pemerintah akan melakukan kajian ulang terkait targetnya? Saya tidak tahu terkait hal itu. Jadi jawabannya adalah sulit, namun kita bisa optimalkan. Gimana sih, meskipun tidak tercapai, tapi bisa di-boost, bisa ditingkatkan kapasitasnya, semua lini teknologi EBT seoptimal mungkin. Itu satu. Kemudian untuk investasi yang beberapa investor yang belum familiar, seperti lembaga finansial juga ya. Nah, terkait hal ini memang betul. Kalau memang investor itu juga terbagi ya. Ada yang sektornya adalah power generation di tipe renewable energy tertentu. Kemudian pengembang kita juga terbagi-bagi. Ada berbagai asosiasi, ada yang fokus di bioenergi, hydro, panas bumi, dan sebagainya. Kemudian menurut saya untuk investornya sendiri, untuk pengembang jelas familiar dengan prosedur investasi di masing-masing lini. Nah, namun untuk investor dalam negeri maupun luar negeri itu memang informasinya masih bisa dibilang masih bisa dioptimalkan lagi. Dalam hal ini pemerintah juga berencana untuk menyusun strategi sistem informasi yang lebih terintegrasi terkait investasi di bidang EBT. Nah, dalam hal ini targetnya tidak hanya sistem informasi, tetapi memberikan pemahaman bagi bank-bank komersial untuk mengalokasikan sebagian anggarannya untuk pinjaman-pinjaman di proyek energi baru terbarukan. Begitu pula untuk meningkatkan atau capacity building di kantor-kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal di tingkat daerah. Jadi sudah ada koordinasi penanaman modal, sudah ada sistem informasi, mau ditingkatkan, dan yang belum ada slot spesifik untuk energi baru terbarukan ini sedang diupayakan. Jadi ke arah sana. Kemudian apakah dipengaruhi oleh rendahnya demand? Kalau di remote area, iya, ada ke arah sana. Karena ini hubungannya sama rencana usaha penyedia tenaga listrik PLN. Kemudian apa sih solusinya kayak gitu? Kembali lagi sebenarnya persoalan energi ini juga persoalan supply and demand. Ketika demand-nya rendah, otomatis perencanaan di situ memang tidak akan banyak. Kapasitas yang direncanakan untuk membangkit ini dan itu juga terbatas. Nah, yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan yang sudah diwacanakan juga adalah pembangunan kawasan ekonomi kreatif, kawasan ekonomi khusus (KEK), spesial economic zone di daerah-daerah di luar Pulau Jawa, di mana di sana akan dikembangkan industri yang terintegrasi. Jadi disitulah investasi energi terbarukan akan masuk. Oke, mungkin itu jawaban dari Mas Aji. Jadi terima kasih atas jawabannya Mas, dan sepertinya jawaban tersebut
menutup diskusi kita pada kali ini. Terima kasih buat teman-teman peserta juga yang sudah ikut dalam diskusi kali ini. Jadi sebelum ditutup mungkin kita bisa foto bareng dulu kali ya, dari teman-teman peserta mungkin bisa di-on-kan kamera. Ya. Oke, kita mulai fotonya kayak 1, 2, 3. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Aji atas kesempatannya untuk hari ini. Terima kasih juga buat Gio untuk sudah moderate acara ini. Thank you juga semua participants yang sudah hadir. That's it untuk sesi Sinergio Conference hari ini. Semoga conference-nya helpful dan beneficial juga. Dan once again terima kasih dan happy weekend semuanya. Stay safe. Mas. Terima kasih Mas Haji. Oke, Terima kasih maaf Gio. kalau ada salah-salah kata semua. Ya, terima kasih banyak sekali.